Assalamualaikum. Oke, baik. Alhamdulillah anak-anak semuanya, hari ini kita berjumpa kembali. Tadi Mister sudah salam? Sudah. Baik, di dalam Islam itu memperbanyak doa itu sangat dianjurkan. Jadi Mister akan mengucapkan salam sekali lagi. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu kali lagi karena Allah itu ganjil. Jadi Allah suka yang ganjil-ganjil. Maka salamnya Mister akan diganjilkan menjadi 3. Ucapkan lagi ya, dengarkan dan dijawab dengan tulus dan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabarnya anak-anak semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, coba Mister ingin ngetes semangat anak-anak di jam berapa ini? Jam 13 kurang lebih ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Oke, satu kali lagi. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes. Satu orang belum bergerak, coba Nadila. Tepuk semangat. Oke, baik, terima kasih. Walaupun dia gerakannya cuma begini-begini aja, tapi mudah-mudahan semangat untuk belajar tetap ada pada diri kita. Anak-anak semuanya, kita hari ini akan belajar apa? PAI. PAI kebetulan kita akan belajar tentang cara bersuci daripada hadas besar. Tapi sebelum itu Mister punya pertanyaan untuk kalian. Tolong dijawab dengan baik. Yang bisa boleh angkat tangan atau langsung dijawab nggak apa-apa. Siapakah aku? Siapakah aku? Aku adalah manusia sama dengan manusia yang lain, bisa makan, minum, tidur. Tetapi aku menjadi teladan bagi umat. Siapakah aku? Marani. Nabi Muhammad SAW. Bagus, tepuk tangan. Tanya berikutnya, siapakah aku? Aku adalah makhluk Allah, penurut bagi manusia. Pun juga nama saya menjadi julukan kepada sahabat yang meriwayatkan hadis. Siapakah? Anjing. Belum tepat? Hah? Kucing. Tepuk tangan untuk. Terakhir, apakah aku? Aku adalah sebuah bangunan dan merupakan bagian daripada daerah mulia di dunia dan menjadi tujuan daripada umat Islam. Aku adalah Hah? Mekah belum tepat? Ka'bah. Alhamdulillah, rupanya semangatnya masih luar biasa di siang hari ini. Anak-anak coba perhatikan. Hari ini kita akan belajar tentang bersuci dari hadas besar, ya, bersuci dari hadas besar. Apa yang kita inginkan di kesempatan kali ini? Yang kita inginkan adalah bahwasanya hadas besar sebagai bagian daripada najis, maka yang harus kita ketahui adalah memahami ketentuan bersuci dari hadas. Jadi kita akan tahu apa saja sih ketentuannya agar kita bisa bersuci dari hadas. Dengan tujuannya kalian nanti akan ada kegiatan di rumah, berdiskusi, mengamati apa yang ada. Dan setelah kegiatan itu kalian dapat menjelaskan pengertian hadas besar dengan tepat. Kemudian dapat menyebutkan macam-macam hadas besar dengan benar. Dan yang terakhir menyebutkan tata cara bersuci dari hadas. Namun kita pada kesempatan kali ini akan fokus kepada 2 tujuan pertama, ya, yaitu akan menjelaskan pengertian hadas
lalu menyebutkan macam-macamnya. Sudah siap semuanya? Sudah? Siap. Coba dilihat ini. Coba ini apa gambarnya? Mandi. Kira-kira dia mandinya keramas atau enggak? Terus mandinya pakai debu atau pakai air? Kok bisa tahu kalau pakai air? Akan kita pelajari. Nah, kaitannya dengan ini, kenapa kita harus mandi? Di dalam sebuah hadis ada ini. Bersihkanlah diri dari kencing karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Nah, ini harus menjadi kehati-hatian kita, karena kita kadang pipis seenaknya, ceboknya seenaknya, jadi tanpa memperhatikan suci atau tidaknya. Karena banyak siksa kubur itu yang disebabkan oleh kencing, bekas kencing. Maksudnya apa? Yaitu tidak mesempurnakan cara bersuci dari hadas-hadas tersebut. Ini ada di sini hadis di atas, berisi anjuran untuk membersihkan diri dari kencing setiap selesai buang air kecil, hanya dibersihkan dengan cara mencuci kemaluan. Buang air kecil dilakukan dengan duduk, tidak boleh sambil berdiri. Tujuannya apa? Supaya tidak terkena percikan air kencing yang menjadikan najis. Kalau kena percikan, maka akan menjadi najis. Kalau najis, sholatnya sah atau tidak? Tidak. Anak-anak sejak saat ini sudah harus memperhatikan itu semua. Oke? Siap untuk belajar? Siap. Baik, sekarang karena kalian sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok tertentu, maka Mister mengharapkan masing-masing kalian gali informasi apa itu hadas, lalu macam-macam hadas itu apa. Silakan kalian bisa buka pada halaman 56. Semuanya membaca, silakan, dan bisa didiskusikan bersama teman. Nanti akan kami tanyakan apa hasil dari kegiatan kalian. Silakan masing-masing untuk bisa mendiskusikan apa yang sedang diamati oleh kalian semuanya dari hadas-hadas ini. Silakan bisa didiskusikan bersama teman sebelahnya, teman sekelompok, apa itu hadas, macam-macamnya seperti apa, akibatnya apa. Bila ada yang tidak dimengerti dan tidak bisa diselesaikan secara kelompok, boleh dituliskan, nanti ditanyakan kepada Mister. Jadi kalian belajar apa? Aku belajar pengertian hadas pisah. Kamu? Aku pengertian hadas sebenarnya kalau kalian diskusi cara suci dari hadas besar, dari hadas di mana ada saya akan garis bawah kalau hadas kecil adalah seseorang yang kadang wudhu karena atau batal dan haid atau kedalam ada nifas dan jima. Cara bersuci ini membersihkan diri dengan cara mandi besar dan mencuci kemaluan. Oke, baik. Dicukupkan kegiatan diskusinya. Semuanya, apa yang kalian dapatkan dari hasil diskusi? Apakah ada yang belum dipahami? Silakan yang belum dipahami kelompok mana? Baik, silakan. Kalau ada sebesar kayak Boleh diulang pertanyaannya? ada sebesar kayak apa?
Hadas besar itu kayak apa? Oke, baik. Hadas besar itu kayak apa? Nah, teman-teman kelompok yang lain pastinya sudah mendapatkan hadas besar itu seperti apa. Ada yang ingin membantu memberikan jawaban? Oke, baik, silakan. Apa itu hadas besar? Keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terhalang baginya melakukan sholat. Keadaan tidak suci dari seseorang sehingga baginya tidak boleh sholat. Jadi hadas besar itu artinya kondisi tidak suci. Kondisi tidak suci karena dia tidak suci maka nggak boleh sholat, nggak boleh tawaf, gitu ya. Bisa dipahami? Yang bertanya cukup dengan berwudu hadas besar maka dia harus mandi besar dulu. Pernah dengar masalah istilah mandi besar? Nah, mandi wajib pernah dengar? Dari mana? Dengarnya dari mana? Dari mana? Oh, dari besar. Oke, baik. Mandi besar ya. Mandi besar atau mandi wajib itu adalah cara bersuci daripada hadas besar. Maka itu yang membedakan antara hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil cukup dengan wudu, hadas besar harus mandi besar. Oke, baik. Sekarang akan kami fasilitasi masing-masing dari kelompok. Bukunya ditutup. Ya, bukunya ditutup, silakan. Ya, tutup aja. Nah, setiap kelompok akan kami berikan apa ini? Amplop lah ya. Isinya bukan duit. Ini bukan duit, tapi isinya adalah ilmu di mana kalian dapat memahaminya dengan baik, maka akan bermanfaat juga untuk ke depan. Tolong ini diselesaikan bersama teman kelompoknya. Setelah kalian mendapatkan solusinya, maka kertas karton nanti akan Mister berikan untuk kalian. Jadi tempel apa yang ada di dalam sini di karton disesuaikan dengan yang kalian pahami. Bisa dipahami? Bisa. Silakan. Yang sudah mendapatkan bisa langsung untuk menemukan solusinya. Jangan sampai hilang, di situ ada kurang lebih 11. Nah, silakan dibuka dan diurutkan. Kategorikan benda-benda atau media yang ada di meja kalian tersebut menjadi 1. Definisi, 2. Macam-macam hadas baik besar maupun kecil, berikut caranya, cara bersucinya. Sudah? Jangan sampai hilang dan jangan sampai rusak. Ada yang ingin ditanyakan sebelum diberikan karton? Ini untuk apa, Mister? Oke, itu adalah media untuk mengukur tingkat kepahaman kalian terhadap definisi daripada hadas, macam-macam hadas, berikut cara bersuci. Paham? Jadi nanti kamu temukan kira-kira definisinya itu yang mana sih? Terus mana yang hadas besar, mana yang hadas kecil, lalu bagaimana cara bersuci dari itu. Bisa? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Oke, baik. Akan kami fasilitasi dengan kertas karton. Silakan, yang ini warna merah berarti harus semangat. Bentar dulu. Lainnya nanti akan diberikan. Ini orange. Yang ini biru. Lalu yang ini hijau. Yang ini ada coklat. Silakan. Untuk lab, masing-masing perwakilan kelompok boleh maju ke depan. Satu saja. Boleh, yang punya lab sendiri boleh, yang tak punya sendiri maju. Silakan. Oke. Silakan mulai untuk menyusunnya. Ingat, kategorisasinya adalah definisi, lalu ada macam-macam dan cara bersucinya.
Setiap kelompok akan bisa fasilitasi tisu supaya nanti bisa bersih dan setelah nempel. Boleh, boleh, boleh. Kayak gini bukan. Sesuaikan rembukan dengan anggota kelompoknya, ya. Ini sudah tepat atau belum ya? Coba urutannya gimana? Ya, maka. Silakan diurutkan. Mister, definisi apa, Mister? Definisi itu pengertian, pengertian maksud. Oh, ini di sini. Silakan kalau udah yakin kelompoknya langsung ya. Sudah? Nanti setiap kelompok untuk bisa menyampaikan hasilnya ya, menjelaskan maksudnya apa. Maksud dari yang kalian lakukan itu apa. Jadi disusun dulu sebelum ditempel, susun aja dulu. Sebelum ditempel, susun dulu. Pastikan supaya benar urutan dan maksudnya ya. Iya betul. Oke. Kita menyelesaikan tugas. Ya, saya lihat kayaknya sudah rapi semua. Ini ada yang berbeda kayak susunannya, ada yang ke sana ke sini. Jadi ini oke. Ini juga kayaknya bagus. Ini juga ya. Oke, 3 kelompok Mister amati bentuknya sama, 2 kelompok berbeda tapi sepertinya substansinya tetap betul. Ya, kelompok 4 coba disampaikan hasilnya. Silakan. Boleh menghadap ke kami. Silakan. Silakan, kelompok 4 bisa disampaikan hasilnya apa yang dimaksud dari tugas ini. Keadaan tidak suci pada seseorang sehingga berhalal lagi melakukan sholat ketika haji dan ibadah lain yang haruskan dalam keadaan suci, hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar mandi wajib, nifas, haid, keluar air mani. Hadas kecil berwudu, buang air kecil, buang angin, buang air besar. Baik, Mister tanya apakah kalian memahami maksud dari setiap gambar atau unsur kata ini? Bisa? Baik, sekarang tanya untuk kelompok 4. Apa maksudnya mandi wajib di bagian hadas besar? Mandi wajib Oke, baik. Berarti setelah mengalami nifas, haid atau keluar mani harus mandi wajib. Begitu kan? Begitu? Oke, baik. Good. Terima kasih. Ya, selanjutnya sebelum berlanjut kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Selanjutnya ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Boleh disampaikan apa itu hasilnya? Definisi hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang sehingga terlarang baginya untuk melakukan ibadah seperti sholat, tawaf ketika haji dan ibadah lainnya. Baik. Hadas terdiri dari 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu ada buang air besar, buang angin, dan buang air kecil. Cara untuk bersuci dari hadas kecil adalah berwudu. Kerjakan latihannya, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan dengan jujur. Kalau tadi bekerja sama, sekarang tidak boleh bekerja sama. Sekarang
terpacu dalam mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Dan kerja latihan yang kalian kerjakan dicukupkan, kita kumpulkan dulu. Silakan dikumpulkan setiap kelompok. Dan langsung dikumpulkan. Koordinat setiap kelompoknya ya. Kelompok 2, terima kasih. Kelompok 4, terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 5. Terima kasih. Oke, baik, semuanya kita tepuk tangan untuk kita. Alhamdulillah, kita dari tadi sudah belajar tentang cara bersuci dari hadas besar. Coba sebelum diakhiri, ingin sekali Mister mengetahui apa saja yang kalian lakukan atau apa saja yang kalian pahami dari pelajaran yang sudah kalian lakukan tadi. Pertama, coba Mister mau tanya, apa pengertian daripada hadas? Pada Oke, baik, good. Sekarang mau tanya lagi, ada berapa macam hadas? 2. Pertama, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Kalau hadas besar? Apa yang masuk dalam kategori hadas kecil? Kalau yang termasuk hadas besar? Oke, baik. Alhamdulillah semuanya sudah mengetahui itu. Nanti anak-anak praktekkan di dalam kehidupan kita, terutama misalkan hadas kecil. Kita sedang berhadas kecil habis BA misalkan. Jadi kalau mau sholat kita harus laksanakan wudhu. Wudhunya gimana? Yang benar ya, yang tepat. Jangan hanya sekedar cepat selesai. Tapi ikuti alurnya dan rukunnya. Oke? Baik, begitupun juga bagi yang perempuan-perempuan nih yang sudah mengalami haidun. Silahkan setiap selesai haid laksanakan kegiatan mandi wajib. Caranya sudah tahu? Ya, caranya mungkin sebagian dari kalian sudah mengetahui dari orang tua. Nanti kita coba pastikan secara teori di pelajaran kayak kita seperti apa cara. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, harapan Mister adalah silakan kalian ulang kembali di rumah, pelajari kembali, banyak belajar, banyak bertanya, jangan hanya berpaku kepada diri sendiri. Kalau misalkan nggak tahu, tanyalah kepada yang lebih tahu. Jangan malu untuk bertanya. Yang malu bertanya nanti akan sesat di jalan, ya. Gitu? Oke, baik, terima kasih. Marilah anak-anak kita akhiri pertemuan kita dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la